Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Salisyani Putri. Dari kelas 02 PT2, saya ingin mempresentasikan hasil kelompok saya, yaitu tentang makalah konsep ketahanan nasional di Indonesia. Disusun oleh kelompok 4, Alvito Widianto dengan NIM 80202000228, Rizky Ferdiansyah 80202002444, Ranisa Lisyani Putri 80202000164, M. Raihan Al-Fajri 80202002003, Akbar Ramadan 80202000136, Imario Galiga Mulia 80202000150, M. Arek Riyadi 80202001662. Baiklah, langsung saja kita masuk ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Ramadan dengan NIM 8020200136 dengan kelas 02 PT2 dari kelompok 4. Di sini saya akan membacakan bab 2 pembahasan bagian A, konsep ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari asal kata tahan. Tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang kuat, keteguhan hati atau ketabahan. Jadi ketahanan nasional adalah kuat, teguh dalam rangka kesadaran, sedang pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional adalah keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Pengertian ketahanan nasional dalam bahasa Inggris yang mendekati pengertian aslinya, adalah national resilience, yang mengandung pengertian dinamis dibandingkan pengertian resistance dan endurance. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Keadaan atau kondisi selalu berkembang dan keadaan berubah-ubah. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus dikembangkan dan dibina agar memadai sesuai dengan perkembangan zaman. Jika kita mengkaji ketahanan nasional secara luas, kita akan mendapatkan 3 ketahanan nasional. Walaupun ada persamaan, tetapi ada perbedaan satu sama lain. 1. Ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis mengacu keadaan nyata real yang ada di dalam masyarakat, dapat diamati dengan panca indera manusia. Sebagai kondisi dinamis, maka yang menjadi perhatian adalah ATHG di satu pihak dan adanya keuletan, ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi ancaman. 2. Ketahanan nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara diperlukan penataan hubungan antara aspek kesejahteraan, impolexosbun, dan keamanan atau hankam. Dalam konsepsi pengaturan ini dirumuskan ciri-ciri dan sifat-sifat ketahanan nasional serta tujuan ketahanan nasional. 3. Ketahanan nasional sebagai metode berpikir. Ini berarti suatu pendekatan khas yang membedakan dengan metode berpikir lainnya. Dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan metode induktif dan deduktif. Hal ini juga dalam ketahanan nasional dengan suatu tambahan, yaitu bahwa seluruh gatra dipandang sebagai satu kesatuan untuk menyeluruh. Itu saja yang saya bacakan. Sekian dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajri, NIM 8020200203 dari kelas 02 PT2. Saya di sini akan melanjutkan presentasi makalah pada bagian B, fungsi konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional berdasarkan tuntutan
Penggunaannya berfungsi sebagai doktrin dasar nasional atau sebagai metode pembinaan kehidupan nasional dan sebagai pola dasar pembangunan nasional. Antara lain, A. Konsep ketahanan nasional dan fungsi sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk memimpin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini diperlukan supaya tidak ada cara berpikir terkotak-kotak. Salah satu alasan yang lain adalah apabila terjadi penyimpangan, maka akan terjadi pemborosan waktu, tenaga dan sarana yang berpotensi menjadi hambatan. Hal ini apabila dibiarkan akan dapat menyebabkan penyimpangan dalam mencapai tujuan nasional. B. Konsep ketahanan nasional dan fungsi sebagai pola dasar pembangunan. Pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang secara terpadu dan dilakukan sesuai rencana program. C. Konsep ketahanan nasional dan fungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Pada hakikatnya merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek yang terdiri dari aspek alamiah atau sika yang mampu dan aspek sosial atau ipolek sosbud hankam. Sekian dari saya, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada bagian B ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arik Riyadi dengan NIM 802 0200 162. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian yang C, yaitu hakikat konsep ketahanan nasional. Pada hakikatnya, konsep ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Penyelenggaraan ketahanan nasional dilakukan melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Untuk pendekatan keamanan adalah kemampuan dalam melindungi keberadaan bangsa serta melindungi nilai-nilai luhur bangsa terhadap segala ancaman dari dalam maupun dari luar. Kalau kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan ketahanan yang berbentuk kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran yang adil dan merata, baik secara rohaniah dan secara jasmaniah. Kedua pendekatan keamanan dan kesejahteraan telah digunakan bersama-sama. Pendekatan mana yang ditekankan tergantung pada kondisi dan situasi nasional dan internasional. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu. Demikian juga sebaliknya. Dengan demikian, evaluasi penyelenggaraan ketahanan nasional sekaligus memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan dan keamanan suatu bangsa. Konsep ketahanan nasional dikembangkan berdasarkan konsep wawasan Nusantara, sehingga konsep ketahanan nasional dapat dipahami dengan baik apabila telah memahami wawasan Nusantara. Dengan konsep ketahanan nasional, maka hasil yang hendak dicapai adalah, kalau dari segi ideologi, mampu menetralisir pengaruh ideologi-ideologi yang datang dari luar. Kalau dari segi politik, mampu menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga mewujudkan sistem politik yang mampu menetralisir pengaruh negatif dari pengaruh lingkungan strategis yang dihadapi. Kalau dari segi ekonomi, mampu mewujudkan segi ekonomi yang tidak mudah goyah oleh perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi. Kalau dari segi sosial budaya, mampu mewujudkan sosial budaya yang tidak mudah terpengaruh budaya negatif yang datang dari luar. Dari segi pertahanan, keamanan mampu mewujudkan kekuatan pangkal dan penyangga, sehingga mampu mencegah keinginan pihak lain yang secara fisik berusaha mengganggu integrasi nasional bangsa Indonesia.
Dengan demikian, diharapkan kekuatan nasional mampu melakukan tindakan-tindakan represif terhadap gangguan-gangguan yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imario Galika Mulia, NIM 8020200150. Saya akan membacakan makalah tentang konsep ketahanan nasional di Indonesia, bagian 3, penutup. Bagian A, kesimpulan. Berdasarkan dari hasil pembelajaran ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan nasional atau TANAS Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Kami sebagai penyusun makalah juga akan memberikan saran kepada semua pihak, khususnya para generasi Indonesia, untuk lebih meningkatkan rasa kesatuan terhadap bangsa Indonesia, agar tercapai kehidupan yang aman dan tentram. Karena kita sebagai bangsa Indonesia, penerus perjuangan dan menjaga nama baik negara kita tercinta ini, dan kita harus memiliki sikap yang menjaga ketahanan dan keutuhan negara Indonesia. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan penyampaian dari kelompok kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.